Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Purwanto Abdul Rafiq, channel yang terkait dengan masalah perbilahan, golok, sembelih. Dan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk memperbaiki golok yang chipping. Jadi golok saya ini berbahan dari bearing Jerman. Kemarin saat digunakan untuk sembelih, ternyata tenaganya terlalu kuat sehingga sampai mentok tulang. Alhasil terjadilah yang namanya chipping atau coak, ya bisa dilihat di situ. Nah, maka langkah yang pertama yang harus saya lakukan adalah tentunya untuk membenarkan matanya terlebih dahulu, yaitu meratakan atau memapak bagian yang harusnya memang rata, jadi menghilangkan chippingnya. Saya menggunakan ini ya untuk mengerok puli, ya, mengerok puli motor CVT, motor Matic, ya, untuk mengerok puli CVT-nya. Saya gunakan itu karena harganya cukup murah dan cukup terjangkau, dan tapi fungsinya juga masih bisa digunakan dengan baik. Nah, jadi saya rebahkan di sini dengan mesin gerinda dan saya posisikan goloknya secara seperti itu ya, vertikal. Saya papak matanya tidak terlalu dalam, yang penting sampai tergantung dari berapa dalam chippingnya itu, sampai betul-betul chippingnya itu enggak ada. Nah, chippingnya itu coakan dalamnya itu rata dengan sisi bilah yang lain. Nah, tentunya ini akan memangkas mata bilah, memangkas bevel yang hasilnya nanti harus dibentuk lagi sudut bevel, dan itu prosesnya cukup lama, ya. Nah, setelah dipapak sudah rata dari ujung ke ujung seperti ini, ya, sudah rata dari ujung ke ujung. Dan ini sekarang kita masuk ke tahap untuk pembentukan sudut atau bevel, ya, dengan cara direbahkan seperti ini, ya, direbahkan di antara dua sisinya. Saya sarankan jangan terlalu tegak sudutnya, hampir rebah saja, ya, hampir rebah. Saya nggak tahu berapa derajat, tapi hampir rebah, tetapi juga tidak rebah banget, ya, tidak rebah banget, agak diangkat sedikit, ya, karena kalau terlalu diangkat nanti ya kurang bagus ketajamannya, tapi kalau terlalu rebah juga nanti akan tipis bilahnya. Nah, ini yang sudah saya papak semuanya, sudah saya ratakan semuanya, sudah dibentuk sudutnya, tapi matanya belum, ya, matanya masih papak, itu masih belum bisa digunakan, masih tumpul sekali. Tetapi sudutnya sudah terbentuk. Yang langkah pertama yang kita lakukan adalah diasah menggunakan amplas grit 100, ya. Ini murah, harganya 11.000, dapat 1 meter kurang lebih. Ya, kita hanya pakai berapa sisi saja, tidak semuanya kita pakai. Dan pengasahan di tahap ini yang paling lama, ya, saya menyelesaikannya ini antara 1 sampai 1,5 jam, ya, karena untuk membentuk mata bilah yang tadinya betul-betul tumpul, tetapi di tahap ini kita harus memunculkan sifat tajamnya harus muncul, yaitu nanti sampai tahap betul-betul bilah ini keluar burnya dan juga mampu untuk memotong kertas walaupun masih kasar. Ini saya lakukan hampir 1,5 jam, hampir 2 jam, ya. Nah, ini sudah mulai keluar, ya. Saya skip videonya, sebenarnya lama sekali di tahap ini karena penggerusan harus betul-betul simetris, kanan kiri tengah depan semuanya harus betul-betul simetris. Kita coba apakah masuk di kertas, bisa terbelah kertasnya. Dan tetap sediakan kain levis bekas, ya, untuk menghilangkan bur. Kalau yang nggak punya kulit, gunakan kain levis seperti ini untuk menghilangkan bur. Setelah mengasah, hilangkan bur juga untuk mengelap badan bilahnya. Karena apa? Ketika diasah itu tidak segera dilap, maka pasti akan berkarat, apalagi ini baja karbon, ya.
ini sudah bisa terbelah menggunakan amplas grid 100 ya, walaupun masih sangat kasar dan sangat berat, dan ada beberapa sisi yang belum bisa untuk membelah, masih tumpul berarti. Nah, maka sisi yang tumpul tersebut kita harus ulangi lagi sampai betul-betul bisa untuk membelah kertas. Nah, ini membelah kertasnya kasar ya, tapi itu di tahap grade 100 sudah cukup. Nah, di tahap ini sudah cukup. Selanjutnya kita naikkan gridnya dengan menggunakan batu asah. Saya di sini punya namanya batu korondum. Batu korondum yang saya punya ini yang pertama kita gunakan adalah yang grade 400 ya, yang warna biru ya, karena sisi sebelahnya itu grade-nya 600 nanti di berikutnya. Kita gunakan grade 400. Nah, di tahap ini lebih cepat ya, insya Allah hanya paling sekitar 10 menit setiap gridnya. Setiap gridnya hanya 10 menit. Ya, sama tekniknya sedikit rebah tapi sedikit diangkat. Nah, selalu basahi dengan air. Ya. Kalau sudah di grid 400 dan sudah dua sisinya diasah, kita naikkan lagi ke yang warna putih. Ini aslinya warnanya putih ya teman-teman. Ini warnanya putih, cuman karena saya sering dipakai juga banyak golok-golok yang berkarat yang saya gunakan, jadi warnanya seperti itu. Ini grid 600 ya, ini grid 600. Kita asah dengan metode yang sama ya, pokoknya setiap mengasah usahakan sampai mata atau burnya itu keluar, gram-gram bajanya itu keluar, bisa dirasakan dengan menggunakan ibu jari, dirasakan di setiap sisinya. Jadi setiap menggosok rasakan keluar atau belum gitu. Keluarnya nanti di sebelah sisi yang berlawanan ya. Gosoknya sebelah kanan berarti yang keluar mata atau burnya itu atau gram-gramnya itu di sebelah kiri. Itu harus keluar. Kalau nggak keluar berarti tidak tergerus bajanya, tidak abrasif. Nah, kita coba. Nah, semakin tinggi gridnya, seharusnya ketika untuk membelah kertas semakin halus, semakin lancar, semakin mudah, semakin ringan. Lalu kita naikkan lagi menggunakan, ini saya punya batu Bogor. Batu Bogor ini batu alam, saya nggak tahu grade-nya berapa, tapi saya taksir sekitar 1000 lah ya, 1000. Jadi batunya tidak terlalu kasar sekali, medium ya, sama tekniknya seperti sebelumnya, yaitu dengan dua sisi diasah, lalu dilap. Jangan lupa setiap kena asah dilap ya, biar tidak keluar gramnya. Nah, kalau di kuku sudah nyangkut seperti itu berarti udah meningkat ketajamannya ya. Kita lap-lap lagi dengan menggunakan kain. Kita coba tes, setiap naik grade harus dites dengan kertas. Nah, ini sudah mulai ringan, ini sudah mulai ringan. Di kuku pun juga sudah nyangkut ya, tinggal dinaikkan lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Lalu saya naikkan lagi, saya juga punya batu asahan ini dua sisi, mungkin korondum juga, saya juga kurang tahu. Ini kalau tulisannya itu yang merah grade 3000, yang putih 8000, tetapi saya bandingkan dengan batu yang lain, ternyata ini sebenarnya masih di kisaran antara 2000 dan 3000 ya, tetapi abrasifnya sangat bagus ya. Intinya semakin ke sana ngasah itu gridnya semakin halus begitu. Nah, ini kita gunakan yang warna merah dulu ya, karena yang warna putih itu lebih halus daripada warna yang merah ya. Jadi kalau ngasah gridnya naik ya teman-teman, jangan turun gridnya. Jadi dari yang kasar sekali lalu ke medium, setelah medium nanti naik ke yang halus dan paling halus. Selanjutnya kita asah dengan yang batu berwarna putih ini ya, kita asah. Jangan lupa airnya jangan sampai kering ya, tetap basah. Kalau perlu gunakan air yang menetes, bisa dari keran, bisa dari selang dan sebagainya. Itu akan jauh lebih baik dan akan membuat batunya lebih bersih ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ngasah
terus batunya itu warnanya putih, itu seperti itu. Ketika digosok ternyata ada kotoran yang berwarna hitam yang keluar, berarti batunya bagus, tingkat abrasivitasnya itu tinggi. Jadi yang termakan adalah bajanya. Tapi ketika digosok kok ternyata kotorannya banyak yang berwarna putih, berarti itu dari batunya. Berarti batunya itu kurang bagus, kalah dengan bajanya. Nah, setelah itu kita naikkan lagi di grid yang lebih halus. Saya punya di sini batu goldfish, batu Cina. Ini taksiran saya gridnya 3000, tapi lebih halus daripada batu tadi ya, batu merah putih tadi. Ya. Sama teknik juga digosok, ya, diasah terus. Di batu ini, batu alam ini cenderung abrasivitasnya itu kecil ya, jadi perlu kesabaran yang tinggi karena otomatis mengasahnya lebih lama. Beda dengan batu-batu yang abrasivitasnya itu bagus, dia cepat memakan baja. Tetapi keunggulannya dari batu alam adalah dia ketika lama najaminnya, lama mengasahnya itu nanti mendapatkan ketajaman yang luar biasa bagusnya ya, dibandingkan dengan batu-batu yang abrasivitasnya tinggi. Lalu kita naikkan lagi teman-teman ya. Kita naikkan lagi. Di sini saya juga punya batu Bogor lagi ini. Saya punya batu Bogor tapi halus ya. Ini halus. Dulu warnanya abu-abu, cuman karena kotor sering dipakai jadi warnanya agak coklat. Ini taksiran gridnya sekitar 5000. Ya, sekitar 5000. Dan batu Bogor ini juga dibandingkan dengan korondum ini agak kurang abrasivitasnya, tetapi justru malah menghasilkan mata bilah yang halus dan bagus ya, bagus, dan ketajamannya juga luar biasa. Ini sebenarnya untuk sembelih sapi di tahap ini sudah cukup, tetapi saya ingin mendapatkan ketajaman yang lebih baik lagi. Saya punya satu batu lagi yang cukup unik. Batu ini namanya batu Bimasena dari Pacitan ya. Batu ini seperti marmer keras ya, dan ketika digosok dengan dengan baja seperti ini seperti tidak termakan, padahal termakan ya, licin sekali tetapi termakan ya. Ini kisaran gridnya adalah 6000 ya, mungkin 6000, saya juga kurang tahu ya. Yang jelas lebih halus daripada batu Bogor sebelumnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan grid yang terakhir, yaitu ini adalah batu Yudhistira, sama juga dari Pacitan. Ini jauh lebih halus lagi daripada batu-batu sebelumnya. Taksiran gridnya sekitar 7 atau 8000, saya kurang paham. Yang jelas ini halus sekali, seperti tidak digerus padahal digerus. Ya, kok bisa tahu ya, terasa yang bagi teman-teman sering ngasah, jempolnya itu sensitif ya, ini tajam. Nggak usah pakai kertas pun, dipegang mata bilahnya dengan ibu jari atau dengan telunjuk langsung berasa, oh ini tajamnya sudah bagus gitu, meningkat tajamnya ya. Ini sebanyak mungkin nggak apa-apa kalau menggunakan batu alam, selama mungkin lebih bagus ya. Tetapi kalau menggunakan batu-batu yang abrasivitasnya tinggi, nanti habis bajanya habis, lama-lama ngasah boloknya semakin kecil. Nah, ini sudah selesai teman-teman, kita coba tes di kertas ya. Nah, ini sangat lancar dan ini sudah siap digunakan untuk memotong sapi, ya. Insya Allah demikian sedikit tutorial dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.